Hai guys, Cici nge-share is back. Yeay! Gimana nih kabarnya kalian setelah berbulan-bulan karantina di rumah aja? Aku harap kalian tetap sehat selalu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh pemerintah bahwa sekarang ini kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Seperti yang kita tahu juga bahwa ya permasalahan COVID-19 ini belum selesai. Tapi melihat banyak banget lapisan masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, maka pemerintah pun memberlakukan new normal. Nah, kali ini Cici mau bahas tentang new normal lifestyle. Jadi kalian tonton sampai selesai ya. Oke, aku yakin kalian udah tahu banget ya pengertian COVID-19 itu apa, gejala-gejala COVID-19 itu apa. Jadi di sini aku mau menekankan satu hal aja teman-teman, bahwa virus dan bakteri itu sangat mungkin sekali untuk bermutasi. Jadi jangan pernah remehkan virus atau bakteri apapun, termasuk virus COVID-19. Mungkin nggak Ci, kedepannya virus COVID-19 akan bermutasi lebih hebat lagi, bahkan akan lebih mematikan, sangat-sangat mungkin teman-teman. Inilah yang mendasari kenapa sih antibiotik pun bisa resisten, bener nggak? Ibaratnya ya, kalau kita manusia ditempatin di suatu lingkungan, kita akan berjuang mati-matian untuk beradaptasi dong, untuk tetap hidup. Nah, virus dan bakteri itu juga gitu. Jadi jangan pernah sepelekan virus dan bakteri, oke? Nih ya, sadar atau enggak, sekarang aja kita berusaha beradaptasi kan di lingkungan yang penuh dengan virus COVID-19. Nah, pemerintah aja udah mengeluarkan protokol kesehatan untuk menjalankan new normal. Tapi aku yakin masih banyak yang nggak baca. Makanya di sini aku berusaha untuk menjabarkan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh BPOM. Untuk mencegah kita tertular suatu penyakit, yang jelas kita harus tahu dong gimana cara penyebarannya. Nah, penyebaran COVID-19 itu yang pertama bisa melalui droplet teman-teman, atau percikan yang keluar saat seseorang itu batuk ataupun berbicara. Kemudian yang kedua adalah bersentuhan langsung dengan penderita COVID-19. Jadi misalnya nih kalian berpelukan, cipika-cipiki, jabat tangan, itu sangat beresiko tinggi untuk tertular. Dan yang ketiga adalah menyentuh benda yang terkontaminasi. Udah banyak banget ya penelitian yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 itu bisa bertahan di benda-benda mati dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi misalnya ada orang yang terkena penyakit COVID-19, kemudian dia tuh pegang gagang pintu. Nah, kita pegang gagang pintu bekasnya orang yang udah terinfeksi itu, otomatis virusnya akan menempel juga di tangan kita. Setelah itu kita pegang-pegang muka deh, makan langsung nggak cuci tangan, itu bisa tertular loh. So, new normal lifestyle yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Nah, ini juga udah direkomendasikan oleh WHO ya, bahwa kita kalau keluar beraktivitas pun harus menggunakan masker. Ada 3 jenis masker yang perlu kalian ketahui teman-teman. Yang pertama itu adalah masker kain yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam kondisi sehat. Jadi kalian kalau mau beraktivitas dalam kondisi sehat pun silahkan kenakan masker kain. Yang kedua itu adalah masker bedah yang diperuntukkan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Jadi kalau kalian dalam kondisi sehat, usahakan sebisa mungkin jangan menggunakan masker bedah ya teman-teman. Karena nanti kita mengulang kejadian yang dulu banget nih saat pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, dimana kelangkaan masker, banyak yang nimbun, harganya jadi mahal banget. Dan aku juga baca loh bahwa COVID-19 ini menimbulkan suatu polusi yang baru, yaitu penumpukan limbah masker. Jadi kita berusaha sebisa mungkin mengurangi limbah masker itu ya. Kemudian yang ketiga adalah masker N95 yang diperuntukkan bagi tenaga medis dan mereka yang bersentuhan langsung dengan penderita COVID-19. Nah, kalau misalnya kalian itu merasakan gejala-gejala seperti flu, kemudian hidung berair, batuk, tenggorokan sakit, kalian boleh langsung menggunakan masker bedah dan langsung memeriksakan diri ya untuk memastikan apakah itu COVID-19 atau enggak. Oh iya, kalau kalian itu menggunakan masker bedah, ada cara membuangnya loh teman-teman, jadi nggak boleh buang sembarangan. Nih, ada tips membuang masker dari BPOM. Nah, di sana kalian bisa lihat ya tips membuang masker. Yang pertama, untuk melepaskan masker itu melalui bagian tali dari belakang telinga. Jadi jangan pernah sentuh bagian depan masker. Terus lipat maskernya sehingga kuman atau dropletnya itu ada di bagian dalam lipatan. Terus jangan lupa disinfeksi masker.
Setelah itu rusak maskernya dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Aku selalu lakukan ini nih. Karena apa? Takutnya kalau ada yang menemukan malah dipakai lagi. Terus jangan lupa masukin dulu ke wadah atau plastik baru dibuang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, kalian cuci tangan setelah membuang masker itu. New normal lifestyle yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan. Kebersihan di sini, kebersihan diri dan juga lingkungan ya teman-teman. Jadi budayakan untuk mencari makan itu di tempat-tempat yang bersih. Lebih bagus lagi kalau untuk makanan saat ini kalian memasak sendiri. Dan jangan tinggalkan budaya selalu mencuci tangan minimal 20 detik. Dan selalu membawa hand sanitizer kemana aja. Jujur ya, aku mau cerita nih, aku tuh kagum banget sama negara Jepang teman-teman. Kenapa? Karena negara Jepang pun sekarang sudah mencabut status darurat COVID-19-nya ya. Mereka adalah salah satu negara yang berhasil melandaikan kurva penderita COVID-19 dalam waktu yang cepat loh teman-teman. Dan aku baca artikelnya, Perdana Menterinya itu menyatakan bahwa dengan kebiasaan hidup bersih masyarakatnya itu membantu banget dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Jadi jangan tinggalkan kebiasaan hidup bersih kita. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Kemudian kalau habis berpergian, kalian itu lepas sepatu di luar ruangan. Kalian ganti baju, mandi, cuci tangan, baru boleh makan dan beraktivitas. Yang ketiga adalah tetap terapkan social distancing. Jadi jaga jarak minimal 1 meter. Ya memang susah sih ya, apalagi udah lama nggak ketemu teman-teman. Nanti kalau ketemu tuh rasanya pengen gibah gitu ya. Tapi di masa-masa kayak gini, lebih baik kita menjaga jarak. Kita nggak tahu loh, siapa tahu nih kita itu membawa virus tapi kita nggak bergejala. Jadi kita malah merugikan teman kita sendiri. Atau jangan-jangan teman kita itu sebetulnya membawa virus corona tapi nggak bergejala dan akhirnya mengenai kita. Jadi yang terbaik tetap jaga jarak. Yang keempat adalah menjaga daya tahan tubuh. Seperti yang kalian ketahui, ketika kalian memiliki daya tahan tubuh yang baik, otomatis virus corona itu nggak bisa menyerang kita teman-teman. Nih ya, aku mau ambil contoh flu biasa. Itu juga disebabkan oleh virus. Nah, obat-obatannya itu kalau kalian perhatikan ya, di dalam bahasa medis itu dinamakan obat simptomatik atau obat yang hanya meredakan gejala. Obat-obatan flu itu cuman meredakan sakit kepalanya, meredakan hidung tersumbatnya, meredakan batuknya. Tujuannya apa? Supaya pasiennya itu merasa nyaman untuk beristirahat. Setelah beristirahat, otomatis daya tahan tubuhnya akan meningkat dengan sendirinya dan bisa melawan virus flu-nya itu. Jadi ketika kalian dalam kondisi daya tahan tubuh yang baik, otomatis virus itu nggak bisa menyerang kalian. Makanya harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Nah, ini ada tips menjaga daya tahan tubuh dari BPOM. Tuh, kalian bisa lihat ya, yang pertama konsumsi pangan yang bergizi. Jadi kalian cari makanan yang bergizi, jangan cuma yang kalian suka aja, yang tinggi gula, tinggi kalori. Carilah makanan-makanan yang bergizi. Kemudian minum air putih 8 gelas per hari. Olahraga rutin 30 menit. Jangan lupa juga tidur 7-9 jam. Konsumsi suplemen bila perlu. Kalau kalian ngerasa kurang istirahat, kalian ngerasa makanannya kurang bergizi, jangan lupa minum suplemen. Terus yang terakhir adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membawa peralatan sendiri. Dari peralatan makan sendiri, botol minum sendiri, alat ibadah sendiri, kalau harus naik ojek juga bawa helm sendiri. Dan juga di masa-masa kayak gini, kalau misal makan, gak usah berbagi makanan dengan teman-teman ya, karena resiko penularannya sangat tinggi banget nih. Terus juga kalau kalian mau beli makanan di restoran gitu, pastikan restorannya itu bersih. Dan kalau bisa nih, dibawa pulang aja makanannya. Karena kalau kalian bawa pulang makanan, nanti kalian makan di rumah, kalian pakai peralatan sendiri kan, udah terjamin kebersihannya. Terus juga kalian makan sendiri, otomatis resiko tertularnya juga semakin rendah. Oke, cukup sekian dari Cici nge-share kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terapkan protokol kesehatan dalam menjalankan new normal ini. Mari kita sama-sama memutus mata rantai COVID-19. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ya. See you on the next video. Dadah!